Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat tahun baru teman-teman. Hari ini kita mau cek pola alpukat kita ya, yang mana perkembangan 3 hari itu seperti apa. Kita cek ya. Bisa dilihat teman-teman semua, kondisinya sangat pesat ya pertumbuhannya, dimana perkembangan terubusnya sangat cepat dan hasilnya pun sangat memuaskan. Penggunaan pupuk di sini adalah menggunakan pupuk organik dan pupuk kimia. Pupuk organiknya adalah pupuk organik padat, yang mana saya menggunakan kotoran kambing. Kotoran kambing di sini jangan di area dekat batang pohon alpukat ya, karena panas. Ini kotoran kambing ini saya gunakan karung agar dapat terfermentasi dengan sendirinya, sehingga baik untuk pertumbuhan perakaran. Nah, ini salah satunya, bisa dilihat teman-teman. Ini saya buat melebar, tingginya hampir 3 meter, dan mana lebarnya sudah hampir 4 meter. Oke, kita cek ke yang lain. Ini juga bisa dilihat teman-teman, pertumbuhannya sangat baik, sangat memuaskan untuk saya. Di dalam masa pertumbuhan di sini dibutuhkannya air yang cukup hingga kelembaban tanah terjaga. Di sini pun harus diperhatikan, pohon dapat stagnan jika kekurangan air, dan jika kelebihan air maka harus secukupnya. Kita cek ke yang lain. Di sini bisa dilihat teman-teman, pertumbuhan pohon alpukat ini. Lihat teman-teman, di bawahnya ini kotoran kambing ya, serta serbuk kayu. Nah, di sini bisa dilihat perkembangannya seperti apa. Saya menggunakan potes pucuk, yang mana hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, potes pucuk menjadi 3 nanti kita potong lagi dengan rumusan 13912. Di sini butuh namanya trial and error. Silahkan teman-teman coba. Saya anjurkan jika ketinggian pohon alpukat itu sudah mencapai di atas 90 cm agar pertumbuhan batangnya cepat. Nah, ini teman-teman, ini awalnya pohon alpukat saya stagnan, dimana baru saya ketahui bahwa pohon alpukat saya ini kondisi tanahnya asam. Nah, maka di sekeliling kebun ini tidak semuanya pH-nya sama ya, maka harus diberikan dolomit. Kita cek ke yang lain. Nah, ini pun sama, ini sangat baik ini dikarenakan pertumbuhan terubusnya sudah mulai banyak, serta perkembangan daunnya sudah mulai cepat. Pohon alpukat ini stagnan, yang mana saya baru ketahui saya terlalu dalam menanam pohon alpukatnya. Gulutannya menutupi polybag yang saya tanam.
jadi batangnya itu tertutup, sedangkan yang lain itu setengah polybag yang saya tutup. Ini bisa membuatkan stagnan karena kondisi terlalu lembab. Kita cek yang lain. Nah, di sini pertumbuhan trubusnya sangat baik, sangat merah ya teman-teman. Ini tipe Mickey. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat di sini ada daun. Ini kita ini terkena hama, yang mana hama tersebut adanya di dalam daun. Ini tidak dapat menggunakan insektisida semprot, tapi menggunakan insektisida sistemik. Saya menggunakan Furadan. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Ini mulai banyak yang trubusnya makin banyak, makin banyak, dan cabang-cabangnya juga makin cepat tumbuhnya ya. Setelah saya pruning kemarin. Nah, bisa dilihat daun-daun yang bekas saya pruning ya, masih ada. Oke, saya cek ke yang lain. Ini pun sama teman-teman, bisa dilihat pertumbuhannya sangat cepat sekali ya. Sini saya pun mencoba kemarin agar pertumbuhannya seimbang, maka saya potes pucuk. Nah, hasilnya saya mendapatkan 3-4 tunas baru. Kita cek ke yang lain. Nah, ini bisa dibilang umur hampir 2 tahun, ketinggiannya 2,5 meter, dan ini ketinggiannya hampir 3 meter ya, lebarnya pun sudah 3 meter. Kenapa di kebun saya ini tidak rata pohonnya? Dikarenakan saya beli bibitnya berkala. Jadi kalau misalnya ada uang cukup 2 bibit, saya 2 bibit. Bulan berikutnya misalnya ada 3 bibit, saya 3 bibit. Maka pertumbuhannya tidak serentak. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Nah, ini ketinggian sudah 2 meter, lebar sudah hampir 2 meteran. Nah, ini teman-teman bisa dilihat juga. Ini perkembangannya sangat baik, dimana pertumbuhan trubusnya bisa terlihat di kamera ya, tumbuh sangat subur. Ini saya potes pucuk dan hasilnya 4, ketinggiannya sudah 150 cm. Nah, ini baru-baru saja ya teman-teman, ini baru-baru saja, yang mana kemarin saya perlihatkan potes pucuknya seperti apa, dan ini hasilnya sangat memuaskan. Ini teman-teman bisa dilihat, kita fokuskan ya. Nah, sini kan ada ulatnya tuh. Ini tidak bisa menggunakan semprot ya, tapi harus menggunakan sistem insektisida sistemik. Nah, ini bisa lihat. Nah, ini nih. Nah, ini hamanya ya. Tuh. Oke, kita cek ke yang lain. Ya teman-teman. Bisa dilihat semua. Ini pertumbuhan pohon alpukat Mickey, yang mana saya menggunakan sistem potes pucuk, dan ini keduanya sudah hampir seimbang. Yang saya bilang di
minggu kemarin. Jika pertumbuhan yang ini jauh lebih cepat, maka ini yang harus dipotes agar pertumbuhan yang sebelah kanan ini tumbuhnya sangat cepat menyamai. Nah, jika setelah sama, barusan kita mulai bentuk kembali. Bentuk kembalinya seperti apa? Ya sama dengan menggunakan potes pucuk. Jangan lupa tunas-tunas air dihilangkan ya, agar pertumbuhan batangnya jauh lebih baik. Nah, ini bisa dilihat juga. Ini dari biji, tingginya sudah 2,5 meter. Ini okulasi. Bisa dilihat teman-teman, saya menggunakan rumus yang ini adalah 1, 2, 4, 6, 12, 24 dan seterusnya ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Mari kita cek. Nah, ini teman-teman bisa lihat, bisa menghasilkan 2-3. Ini saya menggunakan 2, nanti kita potes pucuk yang atasnya sehingga menghasilkan jauh lebih banyak. Bisa dilihat teman-teman semua. Ini dah perkembangan di pohon alpukat, yang mana sistem pruningnya di tempat saya ini berjalan. Selain sistem pruning, sistem pucuk pun sama, yang mana menyebabkan pertumbuhan batang dan percabangan serta daun itu jauh lebih cepat tumbuhnya untuk tunas-tunas baru. Nah, ini bisa dilihat juga teman-teman. Nah, ini sudah 3 meter, lebarnya kisaran 2 meter ya. Ini condong ke pinggir karena curam ya ininya. Nah, ini juga sama, ini pun sama, bisa dilihat teman-teman. Jika kita kontrol, maka perkembangan pohon alpukat kita itu akan kita ketahui di mana kekurangan dan kelebihannya. Untuk teman-teman sekalian, mari kita mulai memperbaiki sistemnya. Setidaknya seminggu sekali untuk pengecekan pohon alpukat kita, agar kita tahu apa yang dibutuhkan oleh tanaman kita, baik pupuk, baik air, baik sinar matahari. Karena jika kita tidak mengetahui apa kekurangan dan kelebihan tanaman kita, jika kekurangan unsur-unsur yang lain, unsur pupuk lah kasarnya, kita tidak memberikan pupuk yang tepat dan tidak menjaga pH yang tepat, maka akan mengakibatkan stagnan. Stagnan ini agak sedikit merugikan kita ya teman-teman. Terus pemilihan bibit pun teman-teman harus yang setidaknya sekitar 70 cm sampai 80 cm lah. Jangan yang terlalu kecil, karena terlalu kecil itu agak sedikit susah menurut saya. Dikarenakan apa? Perawatannya itu jauh lebih kompleks, yang mana perhatian kita itu butuh mendetail dan butuh pencatatan. Kalau saya buat grafik, jadi tanaman seperti ini nih kenanya hamanya apa aja, seperti itu, dan nanti saya kelompokkan hama apa saja yang menyebabkan di tanaman saya tidak berkembang. Maka saya membeli obat serta memprioritaskan hama tersebut yang menjadi kendala di tanaman saya. Salam macul, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus, dan jangan lupa like untuk jika teman-teman berkenan, serta komentar
jika ada kesalahan di penjabaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.